Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 25 Mei 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Syarif Hadler serahkan memori jabatan Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon kepada Bodewin Watimena. Mengakhiri masa jabatannya, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler melaksanakan serah terima jabatan sekaligus serah terima memori jabatan Rabu 25 Mei 2022. Seperti diketahui, kursi kepemimpinan di Ambon untuk sementara akan diteruskan oleh penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Hadler datang sekaligus mewakili mantan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menyerahkan jabatan ke penjabat baru Bodewin Watimena. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 10.25 siang. Penandatanganan serah terima jabatan disaksikan langsung Wakil Gubernur Barnabas Orno, Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase, Ketua DPRD Ambon Eli Toisuta. Selain penandatanganan juga diserahkan langsung buku laporan pertanggungjawaban atau LPJ masa kepemimpinan Lohenapesi dan Hadler. Untuk diketahui, Lohenapesi tak hadir lantaran jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. Lohenapesi dan Hadler telah selesai masa jabatan pada 22 Mei 2022 lalu. Sementara itu, untuk mengisi jabatan tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui keputusan Mendagri nomor 13181 garis datar 1165 tahun 2022 tertanggal 13 Mei 2022 telah menunjuk Bodewin Watimena. Watimena resmi dilantik jadi penjabat Wali Kota Ambon Selasa 24 Mei 2022 kemarin. Sebelum dilantik jadi penjabat Wali Kota Ambon, Watimena merupakan sekretaris DPRD Provinsi Maluku sejak 2021. Dilanjutkan dengan penyerahan memori akhir masa jabatan. Penyerahan memori. Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan. Republik Indonesia Perwakilan Maluku terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2021 mendapatkan opini disclaimer. Opini ini memberikan gambaran bagi kita sekalian bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kota Ambon belum memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, saya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku untuk melakukan langkah-langkah penataan manajemen perencanaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan fungsi aparat pengawas intern pemerintah (API), sehingga harapan pemerintah Kota Ambon untuk memiliki laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian ataupun wajar tanpa pengecualian dapat kembali digarap. Sebagai upaya untuk mengingatkan dan memotivasi seluruh pimpinan OPD terhadap upaya pencapaian opini DPK dimaksud, maka saya akan mencanangkan penggunaan PIN WTP. Kota Ambon punya hutang 90 miliar rupiah, Watimena bakal refocusing anggaran. Pemerintah Kota Ambon masih memiliki hutang ke pihak ketiga hingga 90 miliar rupiah. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan akan mengambil kebijakan refocusing anggaran. Kebijakan itu diambil usai Watimena mempertimbangkan kondisi keuangan Pemkot. Lanjutnya, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan
sejumlah aspek prioritas seperti kebijakan prioritas pembangunan, kebutuhan mendesak pelayanan kepada masyarakat. Watimena yang baru dilantik Selasa 24 Mei 2022 itu juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Diakuinya masalah hutang pihak ketiga ini jadi catatan penting yang ia dapat sebelum dipilih jadi penjabat wali kota Ambon. Untuk diketahui anggaran sebesar 90 miliar ini mengalir ke 21 organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup Pemkot Ambon yang bertujuan untuk mendukung kerja-kerja dinas terkait. Janji Pemkot Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD untuk segera membayar utang itu pun tak jelas. Penyerahan memori, penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Karena laporan keuangan pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2021 mendapatkan opini disclaimer. Opini ini memberikan gambaran bagi kita sekalian bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kota Ambon belum memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, saya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku untuk melakukan langkah-langkah penataan manajemen perencanaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan fungsi aparat pengawas intern pemerintah (API), sehingga harapan pemerintah Kota Ambon untuk memiliki laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian ataupun wajar tanpa pengecualian dapat kembali diterapkan. Sebagai upaya untuk mengingatkan dan memotivasi seluruh pimpinan OPD terhadap upaya pencapaian opini BPK dimaksud, maka saya akan mencanangkan penggunaan opini WTP. Baik Tribuners, kita ke berita lainnya. Sampah di Pasar Minggu Kota Ambon meluber ke badan jalan. Pengendara wajib berhati-hati. Hampir 2 pekan tidak diangkut, tumpukan sampah di kawasan Pasar Minggu Paso, Kota Ambon meluber hingga ke badan jalan. Pantauan tribunambon.com Rabu 25 Mei 2022 sore, hampir separuh badan jalan dipenuhi sampah. Alhasil kendaraan roda 2 dan 4 dari arah Suli ke Kota Ambon terpaksa mengambil sebagian lajur kanan untuk menghindari tumpukan sampah. Bau busuk sampah pun tercium hingga radius 100 meter. Menurut warga, tumpukan sampah meluber lantaran tidak diangkut petugas lebih dari sepekan. Volume sampah pun semakin tinggi karena warga terus membuang sampah di lokasi tersebut. Salah seorang warga, Absak Hilai, menjelaskan sebagian besar sampah dibuang warga yang datang dari Kabupaten Maluku Tengah sehingga volumenya meningkat cukup cepat. Hal itu diperparah dengan intensitas pembersihan yang disebutnya sangat kurang, yakni baru 1 sampai 2 pekan baru diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon. Selanjutnya kondisi tersebut pun kerap terjadi bahkan tidak lama setelah petugas datang membersihkan. Selain bau busuk dan merusak pemandangan, dampak lainnya yakni berkurangnya tingkat pengunjung di Pasar Minggu. Pasar Minggu sendiri menjadi lokasi pedagang jajanan. Dia mengaku telah menyampaikan kondisi itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota Ambon. Namun hingga kini juga belum ada solusi persoalan itu. Oh iya. Om ini sudah berapa lama sih pernah diangkut oleh petugas ini Om? Ini sudah menjalan 2 minggu, 1 minggu lebih, kurang lebih. Ya, Mas sering seperti gini, sampah selalu menumpuk atau gimana? Sering, Sudah sering ya? sering seperti begini. Artinya mungkin nih,
jarang diangkut ataukah seperti apa ini Om? Ya, waktu informasi yang sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kebersihan Kota itu, tempat ini dijaga, yaitu satu hari itu 2 kali angkut. 2 kali angkut satu hari itu Om ya? Satu hari, pagi dan sore. Namun kenyataannya? Tapi kenyataannya di lapangan tidak begitu. Tidak begitu. Tribuners, 4 kades diperiksa jaksa terkait kasus lampu jalan di Buru, Maluku. Tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Buru memeriksa 4 kepala desa atau kades di Kabupaten Buru sebagai saksi terkait kasus pengadaan lampu jalan tahun anggaran 2018-2019 Rabu 25 Mei 2022. Demikian disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Buru Yasir Samahati saat diwawancarai Tribunambon.com di ruang kerjanya Rabu siang. Dia mengungkapkan ada sejumlah kepala desa di Kabupaten Buru belum diperiksa pada penyidikan kemarin. Dia menjelaskan pemeriksaan saksi ini masih seputaran pembelian barang. Kata dia, berdasarkan perhitungan sementara, kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan lampu jalan senilai 3,2 miliar rupiah. Pantauan Tribunambon.com di lokasi pukul 1 siang, ada sejumlah kepala desa yang sudah hadir di kantor Kejari Buru guna menghadiri undangan pemeriksaan sebagai saksi. Namun, ada sebagian kades sudah menjalani pemeriksaan tersebut. Diberitakan diduga sebanyak 82 kepala desa yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi lampu jalan itu. Dari 82 terduga, baru 15 kepala desa yang telah mengembalikan uang sebesar 212 juta rupiah. Buka Liga Futsal Nusantara, Gubernur Murad minta pemain dan wasit junjung tinggi nilai sportivitas. Gubernur Maluku Murad Ismail membuka dengan resmi gelaran Liga Futsal Nusantara di lapangan HKFC Tantui Rabu 25 Mei 2022. Dalam sambutannya, Murad meminta seluruh pemain dan wasit yang ikut serta dalam Liga Futsal Nusantara agar menjaga nilai sportivitas, sehingga gelaran resmi yang didukung Asprof, PSSI, dan Asosiasi Futsal Provinsi atau AFP Maluku itu bisa berjalan lancar. Lanjutnya, apalagi pemenang dalam Liga Futsal Nusantara akan mewakili Maluku ke turnamen nasional nantinya. Untuk itu, profesionalitas sangat dibutuhkan agar bisa bersaing di ajang yang lebih besar ke depan. Terkhusus bagi wasit dan perangkat pertandingan, mantan Dankor Brimob itu menegaskan untuk mengedepankan rasa jujur dan adil.
Pasalnya lancar dan tidaknya kegiatan semua tergantung pada perangkat pertandingan. Liga Futsal Nusantara sendiri diikuti 11 tim yang terbagi dalam 4 grup. Sejumlah tim yang ikut berlaga pada ajang ini juga diketahui pernah menjuarai kejuaraan di kancah lokal. Dalam olahraga dan menjadi Liga Nusantara ini sebagai ajang silaturahmi untuk memupuk kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara seluruh generasi muda. Saya juga meminta kepada para wasit pengawas dan perangkat pertandingan harus jujur dan adil agar tidak dapat mengecewakan anak-anak kita yang sedang berkembang dan sedang semangat-semangatnya dengan ketidakjujuran dan wasit. Tribuners masih dengan berita olahraga, HKFC babat Detroit di Futsal Liga Nusantara 2022. Lanjutan Futsal Liga Nusantara Maluku di grup A mempertemukan HKFC dan Detroit Rabu 25 Mei 2022 pagi. HKFC yang sudah mengantongi 1 kali kekalahan tampil impresif sejak menit awal untuk membuka sedikit celah lolos ke semifinal. Tak mau kalah, Detroit pun ingin langsung memenangkan laga perdananya pada grup A ini. Gol pembuka dicetak oleh HKFC melalui pemain bernama Vicky Muharbi pada menit ke-8. Kebobolan 1 gol tak membuat anak-anak Detroit lantas mengendorkan serangan demi serangan ke pertahanan HKFC. Namun Dewi Fortuna justru berpihak ke HKFC dengan tambahan 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Abdul Latif, Juan Parera, dan Moreno Jose. Hingga babak pertama berakhir dengan skor 4-0 untuk HKFC. Pada babak kedua giliran Tonje Patiapon milik HKFC yang langsung menambah keunggulan di menit ke-21. Detroit sempat mengejar ketertinggalan dan membuat skor menjadi 5-1 di menit ke-28. Namun sayang, HKFC yang bermain power play justru kembali menambah 3 gol dan membuat skor akhir menjadi 8-1. Dengan demikian, tim yang lolos menuju semifinal akan ditentukan melalui pertandingan Bipolo FC melawan Detroit nanti. Di pertandingan sebelumnya, HKFC kalah melawan Bipolo dengan skor 9-6. Pasalnya dari 3 tim di masing-masing grup hanya ada 1 tim yang berhak lolos babak semifinal. Paling tidak jika ketiga tim sama-sama mengoleksi 3 poin nantinya, maka akan dihitung jumlah gol dan kebobolan. Baik Tribuners, kita ke berita terakhir. Bersama Dr. Danar, Nutrifood gelar talk show interaktif di Fakultas Hukum Unpati.
Gandeng dokter sekaligus influencer Nutrifood gelar talk show interaktif di Fakultas Hukum Universitas Patimura atau Unpati, Rabu 25 Mei 2022 siang. Pantauan Tribunambon.com di lokasi acara dibuka dengan resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Unpati, Rory Jeff Akyuwen. Seisi aula Fakultas Hukum Unpati pun tampak penuh oleh puluhan peserta talk show yang datang dari berbagai fakultas lain, serta beberapa siswa SMA yang hadir. Acara tersebut dipandu oleh founder Demulongs, Olivia Jasso. Sementara narasumber talk show tersebut yakni Jesaya Christian, Brand Manager Produk Nutrifood, Lokalate, Wideng, dan Elmen, dan dokter sekaligus influencer Dr. Dana Wicaksono. Menurut Dr. Dana, dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang, anak muda di Indonesia haruslah memiliki 3 karakter. Ketiga karakter tersebut yakni observer, kritis, dan solutif. Ketiga karakter tersebut diperolehnya sewaktu itu berkesempatan mengikuti pengabdian masyarakat di Maluku Utara beberapa tahun lalu. Menyambung hal tersebut, Brand Manager Lokalate, Jesaya Christian, mengatakan pemuda masa kini harus bisa memanfaatkan lonjakan demografi di tahun 2045 mendatang. Beberapa tips pun diberikannya kepada para siswa dan mahasiswa yang hadir mengikuti acara tersebut. Sudahkah? Baik Tribuners, demikian Tribun Ambon hari ini edisi 25 Mei 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.